Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9 Lampung, khususnya kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas KD 3.4 tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama menjelaskan makna iman pada qada dan qadar. Yang kedua, menghayati nilai-nilai keimanan pada qada dan qadar. Dan yang ketiga, menyebutkan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ Bapak tampilkan peta konsep. Pertama, pengertian iman. Kedua, pengertian qada. Dan yang ketiga, pengertian qadar. Dan selanjutnya, macam-macam takdir. Di situ ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Pertama, kita awali dari pengertian iman. Apa itu iman? Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, yakni meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka dalam hal ini adalah meyakini semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita pahami dengan makna qada dan qadar. Makna qada secara bahasa yaitu ketetapan atau kehendak. Secara istilah, qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Yang selanjutnya, makna qadar. Makna qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Artinya adalah perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman ajali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa pahami bahwa iman kepada qada dan qadarnya Allah adalah meyakini semua ketetapan, kehendak terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Nah, di sini ditampilkan dalil tentang qada dan qadar Allah, yakni Quran surat Al-Furqan ayat kedua yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat kedua. Nah, di sini kita lihat macam-macam takdir. Takdir atau yang sering kita lawan kata, bukan lawan kata, qada dan qadarnya Allah itu adalah bisa kita sebut juga dengan takdir. Maka takdir bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Yaitu digantungkan atau ditunda. Maksudnya adalah takdir ini dapat diubah apabila seseorang tersebut mau merubahnya.
Artinya takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa dirubah. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dialami setiap manusia dan tidak dapat diubahnya. Contohnya adalah kematian, jodoh, jenis kelamin bayi yang terlahir, dan kedatangan hari kiamat. Nah, ini perbedaan dari takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Nah, di sini slide selanjutnya adalah perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari dari materi ini, kita memiliki sikap, perilaku optimis, ikhtiar, bertakwakal, dan tidak mudah putus asa. Nah, ini adalah perilaku cerminan seseorang yang sudah memiliki keyakinan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah sesuatu ketetapan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di situ harus optimis, selalu ikhtiar, bertawakal, dan tidak mudah putus asa. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah menjadi hamba yang ridho dan ikhlas, menjadi hamba yang selalu bersyukur, memiliki sifat tawadu, dan terakhir adalah terciptanya kehidupan yang damai dan tenang. Nah, inilah gambaran perilaku seseorang setelah mempelajari dari iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kita menjadi makhluk atau insan yang lebih baik, insan yang lebih baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Cukup sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat, dan Bapak akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.